Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dan Nur Halimah, NIM 992024-037, kelas 1 AP2. Apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Yang diperlukan adalah pelatihan jiwa sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan oleh fakir, tafakur, wa ta'amul, oleh rasa, olah jiwa, dan olahraga, dan serta bisa juga melakukan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern, di mana zaman modern sudah banyak budaya yang masuk dari negeri lain yang menyebabkan budaya kita terkontaminasi hal buruk. Nomor 2, terapi spiritual itu adalah tasawuf, di mana kita melakukan introspeksi, kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik dengan cara mendekatkan diri kepadanya melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, karena dengan kesadaran spiritual kita dapat memberdayakan kesejatian diri kita. Juga dalam kesadaran spiritual ini kita juga belajar bagaimana menjadi orang yang memiliki ibadah yang kuat, tulus, dan jauh dari sikap yang buruk. 4, bagian 1, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada orang yang adikrodati adalah fitrah manusia sejak ia lahir di dunia. Juga ada yang mengatakan sistem kepercayaan itu dibangun oleh gagasan-gagasan yang diajarkan secara intens, tertanam di dalam memori, dan akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan pikiran kita. Bagian 2, bagaimana Tuhan disembah dan masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, tidak berdasarkan teks keagamaan tetapi berdasarkan pengalaman masa kini dan masa lampau, akan memberikan peran besar terhadap Tuhan yang mengatur kehidupan. Contoh mengenai latar belakang pendidikan, juga mitos dan lain sebagainya. Bagian 3, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Tuhan adalah sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan adalah sebagai pencipta dari segala sesuatu yang abadi dalam alam nyata ini, serta Allah itu wajib al-wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Bagian 4, mengapa Tuhan dalam perspektif teologis bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi karena atas praaksara manusia, tetapi karena adanya wahyu dari Allah. Tanpa inisiatif Allah melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Bagian 5, apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Manifestasi Tuhan di dalam alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Yang nomor 6, memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenangan jasmaniah. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-amarah bisu, atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. Yang kedua, an-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang selalu mencela diri. Dan 3, an-nafs al-mutmainnah, atau jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan melihat segala visi Tuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.